Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Destiani Rahmawati dari Program Studi Dokter Pendidikan jurusan Teknologi Pendidikan, yang mana hari ini akan memaparkan prinsip teknologi kinerja atau HPT yang berjudul Pengembangan Evaluasi Program Pembelajaran Karakter berbasis Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 20 Kota Tangerang. Yang pertama, prinsip HPT itu ada 10. Yang pertama, HPT atau teknologi kinerja fokus pada hasil. Yang kedua, HPT atau teknologi kinerja mengambil pandangan sistem. Yang ketiga, HPT menambah nilai. Yang keempat, HPT menetapkan kemitraan. Yang kelima, HPT menjadi sistematik dalam penilaian kebutuhan atau kesempatan. Yang keenam, HPT menjadi sistemik dalam analisis pekerjaan dan tempat kerja untuk mengidentifikasi atau faktor-faktor yang membatasi kinerja. Yang ketujuh, HPT menjadi sistemik dalam desain, solusi atau spesifikasi persyaratan solusi. Yang kedelapan, menjadi sistemik dalam semua pengembangan atau beberapa solusi dan unsur-unsurnya. Yang kesembilan, menjadi sistemik dalam pelaksanaan solusi. Yang ke-10, menjadi sistemik dalam evaluasi proses dan hasil. Oke, pemaparan yang pertama yaitu HPT pada fokus hasilnya. Hasil penelitian di SMP Negeri 20 Kota Tangerang menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana sekolah memadai, namun ada beberapa kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Struktur kurikulum yang disusun di SMP Negeri 20 Kota Tangerang telah terintegrasikan dalam penguatan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan karakter. HPT yang kedua atau teknologi kinerja yang kedua yaitu mengambil pandangan sistem, yang mana kurikulum merdeka sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk penguatan pendidikan karakter yang berisi 18 nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli dengan lingkungan, peduli sosial, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. HPT selanjutnya adalah menambah nilai. Kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan di SMP Negeri 20 memiliki nilai-nilai pendidikan karakter dengan ciri khas penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengusung 6 karakter utama yang harus diterapkan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya, HPT teknologi kinerja menetapkan kemitraan. Dalam operasionalisasinya, SMP Negeri 20 Kota Tangerang sudah melaksanakannya secara integral dalam kegiatan intrakurikuler, yaitu penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum. Di mana di sini kurikulum itu senada dengan apa yang termaktub dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020, bahwasanya penguatan pendidikan karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler
pada setiap jenjang pendidikan. Yang selanjutnya, SPT menetapkan kemitraan. Di sini juga melihat dalam kegiatan kokurikuler penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman atau pengayaan dan ekstrakurikuler, yaitu penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan kepribadian, kerjasama, dan kemandirian murid secara optimal. SPT selanjutnya adalah menjadi sistemik dalam penilaian, kebutuhan, atau kesempatan. Di sini SMP Negeri 20 telah merumuskan kurikulum baru untuk diterapkan di lembaga pendidikan, yaitu kurikulum merdeka berdasarkan Kemendikbud. Telah didefinisikan bahwa kurikulum merdeka sebagai kurikulum yang memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi. Guru diberi kebebasan dari birokrasi yang berbelit, serta siswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka minati. Ini salah satu juga semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa, Sung Tuludo, Ing Madia, Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar ini, Kemendikbud berharap agar proses pembelajaran lebih ringan dan menyenangkan, dan ditambah dengan pengembangan berpikir yang inovatif oleh para guru. Hal ini dapat menumbuhkan sikap positif siswa dalam merespon pembelajaran. Merdeka Belajar merupakan proses pembelajaran secara alami dalam mencapai kemerdekaan berpikir dan berinovasi di pendidikan. Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri yang dimaksud tidak hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi yang dapat memajukan pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia untuk bersaing di era globalisasi. SPT selanjutnya adalah menjadikan sistemik dalam analisis pekerjaan dan tempat kerja untuk mengidentifikasi atau faktor-faktor yang membatasi kinerja. Upaya tersebut ditempuh oleh pemerintah atas dasar kompleksitas faktor keberhasilan pendidikan. Usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian usaha. Peningkatan kualitas pendidikan akan berlangsung dengan baik manakala didukung oleh kompetensi dan kemauan para pengelola pendidikan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus menuju ke arah yang lebih baik. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam kinerja bisa bergabung dengan komite sekolah atau kepala sekolah, karyawan, yang mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dengan usaha yang baik di manakala didukung oleh kompetensi dan kemauan para pengelola pendidik untuk melakukan perbaikan terus-menerus ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, inovasi pendidikan secara berkesinambungan dalam program pendidikan termasuk program pembelajaran merupakan tuntunan yang harus segera dilaksanakan. SPT selanjutnya menjadi sistemik dalam desain, solusi, dan spesifikasi persyaratan solusi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan karakter berbasis profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, diperlukan instrumen yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan meliputi kesiapan sekolah
dan proses implementasi pendidikan karakter melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Wawancara semi terstruktur dilakukan oleh tim perumus kurikulum dan beberapa guru sebagai pelaksana dari rumusan kurikulum. Guru dan siswa sebagai objek dari kurikulum. Berikutnya, dokumentasi diperlukan untuk melihat perangkat pembelajaran dan literatur lainnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini. HPT selanjutnya adalah menjadi sistemik dalam semua pengembangan atau beberapa solusi dan unsur-unsurnya. Teknik analisis datanya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, reduksi data, yang mana penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data meliputi kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya. Yang kedua adalah penyajian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan kategori untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan menguji kecocokan, kebenaran, dan kekuatan setiap data terpilih melalui uji keabsahan data. Dengan demikian, kesimpulan akhir yang diperoleh adalah kesimpulan yang dapat dipercayai. Keabsahan data diuji melalui yang pertama, credibility atau validasi internal. Yang kedua, transferability atau validitas eksternal. Yang ketiga, dependability atau reliabilitas. Dan keempat adalah confirmability dan objektivitas. Di sini terlihat dari objektivitas kegiatan yang akan dilakukan. HPT selanjutnya adalah menjadi sistemik dalam pelaksanaan solusi. Di sini terlihat yang pertama adalah kesiapan dari segi kurikulum. Implementasi kurikulum Merdeka di SMP Negeri 20 di Kota Tangerang sudah berjalan 2 tahun karena di SMP 20 adalah sekolah penggerak yang sudah melakukannya selama 2 tahun. Kemudian penanaman nilai-nilai karakter yang kuat melalui integrasi kegiatan belajar dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Telah diintegrasikan dengan pendidikan karakter melalui penguatan profil Pancasila dengan rumusan visi, misi, tujuan sekolah yang berimbas terhadap substansi dari perumusan perangkat pembelajaran yang mengandung penguatan profil pelajar Pancasila. Hasil analisis terhadap substansi materi ajar khususnya mata pelajaran yang berkaitan dengan budi pekerti serta dengan penguatan profil pelajar Pancasila tidak berhenti di situ. Penggunaan metode-metode pembelajaran di dalam ruang kelas juga menjadi pendukung dalam penanaman karakter melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Kesiapan kurikulum menjadi dasar yang baik bagi implementasi pendidikan karakter di sekolah melalui penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 20 Kota Tangerang cukup ideal dalam hal tersebut. Sekolah membuat peta nilai yang telah terpilih dari tahun pertama sampai tahun kedua, yaitu dengan menggunakan fase D, kelas 7, 8, dan 9. Kemudian diintegrasikan ke dalam alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Dengan demikian, dalam dokumen alur tujuan pembelajaran dan modul ajar akan termuat nilai-nilai karakter secara spesifik lengkap dengan indikatornya. Yang kedua adalah kesiapan dari segi sarana dan prasarana. Pendukung pendidikan karakter melalui program profil pelajar Pancasila, yang mana fasilitas ibadah, tempat umum, untuk penemuan barang hilang, kantin kejujuran, kemudian tata tertib sekolah,
catatan kehadiran, kemudian kata-kata mutiara yang dipajang di sekolah tersebut, ada media komunikasi dan informasi seperti mading, perpustakaan, dan sarana kebersihan lainnya. Di situ juga ada masih kurangnya pemanfaatan ya yang belum optimal dan pemeliharaan yang kurang. Karena perlu di situ perawatan dengan keterlibatan siswa atau semua warga sekolah secara aktif dalam kegiatan pemanfaatan dan perawatan. Yang ketiga, kesiapan dari segi tenaga pendidik. Inilah yang kita lihat dengan kompetensi untuk mengintegrasikan pendidikan karakter melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Berkaitannya erat dengan pemahaman guru ya di dunia pendidikan, seperti guru-guru telah mengikuti sosialisasi baik dari berbagai pelatihan mengenai implementasi kurikulum Merdeka, kemudian ada dari beberapa penyelenggara dan dilakukan oleh dinas-dinas pendidikan. Selain itu, pelatihan oleh pihak sekolah dan pelatihan lainnya dari luar pihak Dinas Kota Tangerang, atau sekarang yang sudah ada di SMP Negeri 20, salah satunya ada sudah guru penggerak. Okay. Antusiasme guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas ataupun pihak-pihak terkait, bahwasanya peningkatan kompetensi guru ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga, tetapi seorang guru mempunyai semangat belajar terus-menerus baik secara individual maupun secara komunal, harus bersikap proaktif, ya, menelusuri berbagai sumber informasi yang ada dibutuhkan dalam upaya pengembangan profesionalismenya seorang guru, khususnya yang berkaitan dengan layanan pendidikan yang diberikan kepada seluruh anak didiknya. Oke, yang terakhir adalah menjadi sistemik dalam evaluasi, proses, dan hasil. Oke, di mana di sini kegiatan pembelajaran yang ideal adalah sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya. Kemudian di situ juga materi ajar pada mata pelajaran rumpun sosial dominan pada pembentukan profil pelajar Pancasila, yaitu berbineka global, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Kemudian rumpun mata pelajaran eksata berdominan profil pelajar sosial, yaitu kreatif dan bernalar kritis. Selain itu, materi pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran juga berperan penting dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Metode pembelajaran yang ideal digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk pendidikan karakter adalah pendekatan belajar siswa aktif. Oke. Yang ditekankan adalah pendekatan belajar aktif siswa. Proses selanjutnya adalah habituasi. Habituasi ini berkaitan dengan pembiasaan diri. Dalam konteks pendidikan karakter, habituasi meliputi situasi dan kondisi dan penguatan yang diciptakan agar memungkinkan siswa membiasakan diri berperilaku sesuai nilai karakter yang telah diinternalisasikan dan dipersonalisasi melalui proses intervensi. Intervensi di sini dapat dilihat bahwa di mana dinyatakan dalam indikator nilai ya untuk memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang nilai tersebut, seperti BT belum terlihat, MT mulai terlihat, MB mulai berkembang, dan MK membudayakan untuk proses penilaian tersebut. Oke. Selanjutnya adalah penilaian sikap yang penting untuk dikembangkan dalam sebuah dokumentasi, memiliki peranan penting dalam pendidikan karakter yang berkelanjutan. Ditanamkan untuk membudayakan menjadi ciri khas sekolah tersebut.
Sementara itu, hal-hal yang masih kurang dapat dievaluasi sehingga implementasi pendidikan karakter dapat semakin disempurnakan. Oke. Selanjutnya, saya akan membahas tentang model ISPI atau International Society for Performance Improvement. Yang pertama adalah analisis kinerja, yang mana dalam analisis kinerja di sini terlihat dari visi, misi, nilai, tujuan, dan strategi apakah ada kesenjangan yang terkendala dari berbagai faktor. Kemudian diteruskan pada tingkat hasil yang inginkan dari kinerja itu sendiri. Apakah masih ada kesenjangan ataukah perlu analisis lingkungan baru bisa menyimpulkan keadaan sebenarnya dan menemukan kesenjangan dari permasalahan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah analisis penyebab. Di sini dilihat ada beberapa tahapan untuk menganalisis kinerja, ya, untuk menyimpulkan yang menjadi penyebab utama terjadi kesenjangan antara keadaan sebenarnya dengan hasil yang diinginkan. Maka perlu analisis penyebab penurunan yang kinerja yang paling dominan. Cara yang dilakukan dengan menganalisa ketidakdukungan dari lingkungan berupa data informasi dari SMP Negeri 20 dan umpan balik dari peneliti untuk melakukan penelitian. Dan juga ketiadaan perbendaharaan perilaku berupa motivasi dan pengharapannya. Dari hasil analisis ini, kita nantinya dapat memberikan gambaran apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah akibat kesenjangan. Yang ketiga, pemilihan dan desain intervensi. Kinerja dapat dilihat pemecahannya melalui rumusan dengan beberapa alternatif intervensi yang memungkinkan dilaksanakan oleh SMP Negeri 20 untuk mengatasi permasalahan tersebut. Intervensi dapat dilakukan dalam bentuk rekayasa kinerja atau teknologi kinerjanya seperti pelatihan, monitoring, dan coaching adalah contoh pendekatan yang dapat dilaksanakan dalam pemilihan dan desain intervensi. Selanjutnya adalah implementasi intervensi dan perubahan. Pemilihan pelatihan sebagai intervensi diharapkan dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kinerja di SMP Negeri 20. Di antaranya perubahan manajemen, proses berkonsultasi, pengembangan pegawai atau guru, dan komunikasi, hubungan sosial, dan membangun perserikatan antara guru MGMP yang ada di sekolah tersebut. Dari hasil tersebut, kita bisa menilai apakah pelatihan benar menjadi solusi yang tepat sebagai pemecahan kebutuhan masalah. Yang terakhir adalah evaluasi. Langkah mengevaluasi direncanakan untuk meyakinkan diri dan adanya perkembangan yang dihasilkan oleh intervensi pelatihan yang telah dilakukan. Apakah sudah menghasilkan perkembangan yang diharapkan sehingga menjadi perubahan kinerja lebih efektif dan efisien? Itu penjelasan yang saya bisa paparkan dari prinsip XPT atau teknologi kinerja. Saya tutup atau saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.